Kemudian kita langsung masuk ke bagian bawah, yaitu ada tanggal, depan tanggal kita isi tempat di mana kita berada, kemudian tanggal, kemudian pemohon, tanda tangan, nama pemohon, dan jabatan. Jabatan itu hanya untuk yang badan. Nah, setelah kita sudah mengisi formulir permohonan EVIN secara lengkap dan syarat-syaratnya juga udah lengkap, maka gimana sih langkah-langkah untuk mengajukan permohonan EVIN? Untuk mengajukan permohonan EVIN ada dua cara. Yang pertama adalah secara offline, yang kedua adalah secara online. Untuk yang secara offline, yang pertama kita bisa langsung ke KPP terdekat, tidak harus ke KPP terdaftar untuk yang orang pribadi. Artinya, contohnya saya terdaftar di KPP Sukoharjo dan saya tidak perlu pulang kampung untuk membuat EVIN, tetapi saya bisa ke KPP yang terdekat. Contohnya saya ke KPP Tebet. Nah, untuk yang kedua, dokumen persyaratan diproses oleh KPP. Artinya setelah kita ke KPP dan dokumen diproses oleh KPP, kemudian di saat itu juga kita bisa mendapatkan kode EVIN tersebut. Nah, untuk yang secara online, yang pertama teman-teman bisa email dokumen persyaratan tadi ke KPP terdaftar masing-masing. Yang kedua, mendapat balasan email dari KPP dan terlampirlah kode EVIN tersebut. Nah, ini dia contoh hasil EVIN ya teman-teman. Mau teman-teman menggunakan secara offline ataupun online, sama aja hasilnya seperti ini. Nah, teman-teman bisa lihat ini ada kode EVIN. Di sini ada kode EVIN-nya. Setelah kita mendapatkan kode EVIN, maka kita perlu registrasi. Nah, gimana sih langkah-langkah untuk aktivasi EVIN? Yang pertama kita buka djponline.pajak.go.id. Nah, setelah kita klik maka akan muncul tampilan seperti ini teman-teman. Ada login, ada titik-titik, itu artinya teman-teman isi nomor NPWP, kemudian kata sandi, kemudian kode keamanan. Tetapi karena teman-teman baru mau aktivasi atau registrasi, maka teman-teman klik bagian belum registrasi yang di sini. Nah, kemudian setelah diklik bagian registrasi, kemudian muncul tampilan registrasi akun seperti ini. Kemudian teman-teman masukin NPWP, kemudian masukin nomor EVIN, yaitu nomor EVIN yang teman-teman tadi dapat setelah daftar tadi. Masukin, kemudian masukin kode keamanan. Setelah itu submit. Setelah disubmit, maka tampilannya seperti ini teman-teman. Ini ada namanya itu langsung otomatis muncul. Yang email juga muncul, nomor handphone juga muncul karena tadi teman-teman udah isi di formulir EVIN. Makanya langsung muncul secara otomatis. Kemudian kata sandi, ini teman-teman bikin kata sandi baru ya. Kemudian konfirmasi kata sandi, kemudian teman-teman masukin kode keamanan, kemudian disubmit. Nah, setelah disubmit, maka kode sudah berhasil terkirim ke email. Kemudian kita buka email yang tadi kita daftarkan di formulir EVIN. Setelah dibuka, nah seperti ini tampilannya. Ini ada kotak bawah warna biru, ada tulisan aktifkan akun. Nah, ini bisa teman-teman klik tombol ini. Setelah teman-teman klik, itu artinya teman-teman sudah bisa menggunakan akun DJP online-nya karena sudah diaktifasi EVIN-nya. Nah, kemudian gimana sih langkah-langkah lapor SPTOP menggunakan DJP online e-filing? Yang pertama, teman-teman buka djponline.pajak.go.id, sama dong kayak yang tadi. Iya sama, cuman bedanya kalau yang tadi belum registrasi, kalau yang ini kan sudah registrasi, maka teman-teman langsung bisa masukin nomor NPWP. Kemudian kata sandi yang teman-teman tadi buat, kemudian kode keamanan, kemudian login. Nah, ini adalah contohnya teman-teman. Ini adalah contoh nomor NPWP. Terus masukin kata sandi, terus masukin kode keamanan. Contohnya seperti ini. Nah, setelah klik login maka tampilannya akan seperti ini. Nah, ada informasi, ada dashboard, ada profil, ada bayar, ada lapor, ada layanan. Karena kita mau lapor, maka kita klik bagian lapor. Nah, setelah kita klik bagian lapor, maka tampilannya akan seperti ini. Ada bisa menggunakan e-filing, ada bisa menggunakan e-form, tapi saya di sini akan menjelaskan yang menggunakan e-filing. Nah, kemudian kita klik
yang kotak ini bagian ada tulisan e-filing, kita klik. Nah, setelah teman-teman klik, tampilannya akan seperti ini. Ada arsip SPT, ada buat SPT, ada draft SPT, dan ada bantuan. Nah, kemudian teman-teman pilih yang buat SPT. Kemudian saya di sini akan menjelaskan SPT 1770 SS yang tadi sudah saya jelaskan di depan ya. Ini ada beberapa pertanyaan. Apakah Anda menjalankan usaha atau pekerjaan bebas? Tidak. Apakah Anda seorang suami atau istri yang menjalankan kewajiban perpajakan terpisah atau pisah harta? Jawaban tidak. Kemudian, apakah penghasilan bruto yang Anda peroleh selama 1 tahun kurang dari 60 juta? Jawabannya adalah iya. Kemudian, setelah ini, kita klik SPT 1770 SS yang bagian bawah tombol kuning. Setelah kita klik, kemudian tampilannya seperti ini teman-teman. Kita isi data formulir. Isi data formulir, ada tahun pajak. Kita bisa pilih kita mau lapor tahun pajak berapa sih gitu. Kita bisa pilih di sini. Nah, untuk status SPT bisa normal, bisa pembetulan. Normal itu artinya kita belum pernah lapor, baru mau pertama kali lapor. Apabila pembetulan, maka kita sudah pernah lapor dan ada kesalahan, maka kita mau betulkan. Maka bisa pembetulan ke 1, ke 2, dan seterusnya. Next. Nah, ini dia teman-teman contohnya. Contohnya misalnya tahun pajaknya tahun 2016 ya. Kemudian status SPT-nya adalah normal. Nah, setelah kita klik submit, maka akan muncul seperti ini. Nah, kita isi kelengkapan SPT teman-teman. Isi kelengkapan SPT, ada pajak penghasilan. Nanti teman-teman isi sampai lengkap. Setelah sudah lengkap, teman-teman bisa submit. Setelah disubmit, tampilannya ada seperti ini. Ada jenis formulir 1770 SS, tahun pajak 2016, pembetulan ke 0, status SPT nihil, catatan lengkap. Dan ini ada tulisan ambil kode verifikasi di sini. Nah, ini artinya kita teman-teman klik bagian di sini, kemudian akan terkirim kode verifikasinya ke email. Nah, ini dia adalah contoh kode verifikasi yang dikirim di email. Contohnya seperti ini. Setelah kita dapat nomor kode verifikasi, kemudian kita copy, di copy saja. Kemudian kita masukkan kode verifikasi yang di bagian sini. Kemudian kita kirim SPT. Setelah kirim SPT, buka email dan pastikan Anda sudah menerima tanda terima elektronik SPT tahunan. Silahkan dicetak dan disimpan. Nah, ini adalah contoh BPE-nya, bukti lapor atau BPE atau bukti penerimaan elektroniknya. Artinya ini adalah tanda apabila kita sudah lapor SPT tahunan. Nah, ada tahun pajak, masa pajak, jenis SPT, pembetulan, status SPT, tanggal penyampaian, seperti ini. Nah, yang ke-10, teman-teman jangan lupa untuk menyimpan NPWP, nomor EVIN, alamat email, dan password, serta password DJP online yang akan digunakan untuk melaporkan SPT tahun berikutnya. Karena apabila teman-teman lupa password, selagi teman-teman masih punya nomor EVIN, maka masih bisa diregistrasi ulang. Untuk note ya teman-teman, untuk lapor SPT tahunan OP itu wajib lapor paling lambat akhir bulan Maret atau 3 bulan sejak berakhirnya masa pajak. Apabila telat lapor, maka kena sanksi administrasi sebesar 100.000. Yang kedua, yaitu sistem pelaporan SPT PBH badan atau perusahaan. Apa sih pengertian dari SPT badan? SPT badan adalah surat yang digunakan untuk melaporkan pembayaran pajak, objek dan bukan objek pajak, harta dan kewajiban perusahaan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jenis SPT badan. Jenis SPT badan itu cuma ada satu, yaitu SPT 1771. Adalah formulir SPT tahunan PPH yang digunakan oleh wajib pajak badan untuk melaporkan penghasilan, biaya, dan perhitungan PPH terutang dalam jangka waktu 1 tahun.
Nah, gimana sih langkah-langkah untuk lapor SPT badan? Kurang lebih caranya hampir sama dengan lapor SPT OP. Kita buka di djponline.pajak.go.id. Nah, seperti yang tadi saya sudah jelaskan, masukin NPWP, kata sandi, kode keamanan, kemudian login. Nah, tampilannya sama ya teman-teman, ada informasi, dashboard, profil, bayar, lapor, layanan, maka kita klik yang lapor. Setelah klik yang lapor, maka kita klik yang e-filing. Setelah klik e-filing, kita klik buat SPT. Setelah klik buat SPT, maka kita disuruh untuk upload SPT. Kita NPWP-nya udah langsung otomatis muncul, kemudian file SPT, pilih file, maka kita klik pilih file dan ambil file yang sudah berbentuk CSV di mana teman-teman simpan. Setelah diambil, kemudian open, maka tampilannya akan seperti ini, sudah terupload artinya. Kemudian yang kedua, ada laporan keuangan. Kita wajib untuk melaporkan laporan keuangan. Kemudian kita klik pilih file, kita cari di mana tempat file laporan keuangan tersebut. Kemudian contohnya di sini, kemudian klik open, kemudian akan muncul, sudah muncul kan. Nah, setelah muncul, tampilannya dikebawahin akan ada start upload nih teman-teman. Nah, teman-teman bisa start upload. Setelah start upload, maka ada tampilan proses upload selesai. Selanjutnya adalah dapatkan kode verifikasi. Kemudian teman-teman klik ya. Setelah teman-teman klik ya, maka tampilannya seperti ini. Ada jenis formulir, SPT tahunan PPh Badan Rupiah, tahun masa pajak, pembetulan, status SPT, catatan pengiriman SPT berhasil. Kemudian ambil kode verifikasi di sini teman-teman, sama kayak yang SPT OP tadi caranya. Setelah diklik di sini, maka akan ada pilihan media pengiriman kode verifikasi, bisa ke email maupun bisa ke SMS. Tapi teman-teman mending pilih yang ke email, karena kalau yang ke SMS dikenakan biaya. Nah, ini dia adalah contoh klik email. Nah, kemudian ada tampilan seperti ini, sukses, token telah dikirim ke email Anda. Kemudian teman-teman buka email, karena kan sudah dikirim ke email. Buka email, maka tampilannya seperti ini, kode verifikasi Anda. Kemudian kode verifikasinya di copy, kita masukin ke sini teman-teman. Nah, masukkan kode verifikasi, sesudah kita masukkan, kemudian kita klik kirim SPT. Setelah kirim SPT, kemudian muncul info SPT Anda berhasil dikirim, bukti penerimaan elektronik telah dikirimkan ke email Anda. Apa respon Anda terhadap layanan ini? Biasanya sih saya klik puas, tapi kalau teman-teman tidak puas, teman-teman juga bisa klik tidak puas. Kemudian muncul bukti penerimaan elektronik yang terkirim ke email. Nah, seperti ini teman-teman contoh dari bukti lapor dari SPT tahunan, sama dengan lapor SPT OP. Kemudian jangan lupa untuk menyimpan NPWP, nomor EVIN, alamat email, dan password serta password DJP online yang akan digunakan untuk melaporkan SPT tahunan berikutnya. Nah, untuk note ya teman-teman, lapor SPT tahunan badan itu wajib. Lapor paling lambat akhir bulan April atau 4 bulan sejak berakhirnya masa pajak. Kalau yang OP tadi kan 3 bulan sejak berakhirnya masa pajak. Kalau yang badan 4 bulan teman-teman. Apabila telat lapor, maka kena sanksi administratif sebesar 1 juta. Nah, ini dia adalah flowchart-nya teman-teman, flowchart untuk mengajukan flowchart pelaporan SPT tahunan secara e-filing teman-teman. Seperti yang tadi saya sudah jelaskan, mengajukan permohonan EVIN ke KPP atau bisa secara online, kemudian mendapat EVIN, kemudian pemberian EVIN kepada wajib pajak, kemudian kita registrasi dan aktivasi, kemudian barulah bisa digunakan SPT online-nya, kemudian kode verifikasi, dan terakhir adalah BPE. Nah, sekian dan terima kasih teman-teman semua.
sudah mendengarkan presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Mudah-mudahan apa yang telah kami sampaikan dapat menambah pengetahuan teman-teman, dan apabila ada yang kurang jelas maka bisa ditanyakan.